Ya, Amerika Serikat membuka paket wisata vaksin di mana wisatawan yang datang ini mendapatkan vaksin saat berwisata. Sementara itu yang baru-baru ini juga disuarakan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan akan membuka peluang paket wisata vaksin di Indonesia untuk meningkatkan kunjungan turis di Indonesia. Dan untuk membahas untung rugi vaksin wisata, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom ini dengan yang pertama adalah... Ya. Kita bertemu dulu dengan Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Ibu Nunung Rusmiati. Dan nanti akan bergabung juga Ibu Siti Nadia yang merupakan juru bicara pemerintah untuk vaksinasi COVID-19. Selamat malam, Bu Rus. Selamat malam, Mbak. Sehat? Sehat kondisinya ya, Bu ya, alhamdulillah. Tapi kalau bicara soal pariwisata Indonesia ini sudah sehat atau belum, Bu? Ya, betul lah. Nanti kita berbincang. Oke, baik. Ibu Nunung Rusmiati, ini yang terbaru. Ada peluang akan dilakukan vaksin wisata juga di Indonesia nih. Mengikuti sejumlah negara, sebut saja Amerika Serikat yang sudah menggencarkan paket wisata vaksin luar negeri. Tanggapan Ibu Nunung Rusmiati terkait peluang yang mungkin dilakukan di Indonesia ini seperti apa? Sebenarnya seberapa efektif sih ini manfaatnya bagi mendongkrak kunjungan wisatawan asing untuk masuk ke Indonesia? Ya, terima kasih Mbak. Selamat sore para pemirsa. Terima kasih. Jadi vaksin adalah di mana travel agent membuat paket wisata untuk melakukan vaksin sendiri. Travel agent mengatur semua yang dibutuhkan wisatawan. Dari mulai surat undangan kesehatan, dari jadwal vaksinnya, penerbangan, akomodasi, dan lainnya. Di sini tentunya memang kita harus, saya apalagi sebagai ketua umum yang membawahi kurang lebih 7.000 travel agent, harus betul-betul kreatif dan inovatif. Apalagi sekarang Menteri Pariwisata Pak Sandi itu betul-betul juga memang selalu berinovasi dan selalu berdiskusi dengan khususnya Asita. Jadi di sini saya menyambut baik, Mbak. Karena apapun vaksin ini sudah ada, namun tetap kita tidak mungkin juga perekonomian ini tidak jalan. Jadi di sini kalau kita memang betul-betul mengikuti protokol kesehatan, apalagi sudah vaksin, mudah-mudahan ini menjadi suatu solusi. Disinilah pentingnya vaksin, termasuk saya hari ini udah vaksin kedua, alhamdulillah. Jadi namun tetap itu sudah vaksin juga kita tidak semena-mena, kita tidak pakai masker dan mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama itu adalah pemerintah dengan segala di negara khususnya Amerika yang sudah melaksanakan wisata vaksin, kita harus mengikuti negara-negara yang pernah sukses. Kedua juga, misalnya contoh juga kita sudah buka mulai September. Nah di sini kita harus juga diskusi. Hari ini saya juga berdiskusi dengan Pak Menteri dan Gubernur di daerah Sumatera, bagaimana pariwisata di tiga provinsi ini akan berjalan. Karena adanya wisata jalan, ekonomi demi sedikit itu akan berjalan, Mbak. Oke, Bu Rus, itu tadi tanggapannya terkait dengan peluang adanya wisata vaksin jika dilakukan di Indonesia. Saya akan menyapa Ibu Nadia, Siti Nadia Tarmizi yang juga sudah bergabung melalui sambungan telepon ini. Bu Nadia ini yang terbaru Menparekraf menyatakan bahwa ada nih opsi untuk melaksanakan vaksin wisata juga di Indonesia. Walaupun Sandiaga Uno juga mengaku bahwa ini harus didalami karena menjadi satu hal yang sensitif di saat banyak juga warga Indonesia yang belum divaksin. Agar tidak terjadi kesenjangan, kajian-kajian akan dilakukan pastinya oleh Menparekraf sebelum nantinya mengusulkan atau mencanangkan program ini. Nah, sejauh ini pandangan Kementerian Kesehatan terkait dengan program wisata vaksin seperti apa, Bu Nadia? Ya, tentunya terkait tentang kita ketahui bahwa kebijakan kita kan memang adalah bagaimana memulihkan kesehatan
juga membangkitkan perekonomian. Memang isu terbesar terkait vaksinasi ini adalah bagaimana memastikan ketersediaan vaksin. Jadi opsi ini sangat memungkinkan sekali ya, apalagi kalau kemudian kita berbicara bahwa vaksinasi ini adalah seperti model vaksinasi gotong royong ya. Tapi tentunya kembali lagi kita harus memastikan ketersediaan vaksin dalam rangka tentunya program-program seperti ini. Tapi dari kami khususnya Kementerian Kesehatan kita akan tentunya memastikan dan fokus untuk menyelesaikan vaksinasi program pemerintah, karena pada prinsipnya kan kita harus segera keluar dari pandemi ini. Oke, berarti sejauh ini belum ada komunikasi ya Bu Nadia terkait dengan program vaksin wisata yang mungkin akan dilakukan di Indonesia? Betul, ya betul. Baru perlu penelaahan lebih lanjut ya terkait seperti ini. Oke, tapi di sisi lain untuk wisata mancanegara atau ke luar negeri ini sejumlah tour and travel sudah membuka juga Bu Nadia untuk bisa wisatawan Indonesia wisata sekaligus divaksin. Ini vaksin yang ditawarkan untuk di Amerika Serikat adalah Johnson & Johnson. Nah, tanggapan atau sikap Kementerian Kesehatan terhadap hal ini seperti apa? Menilai untung ruginya melakukan vaksin di luar negeri? Ya, tentunya ini merupakan salah satu pilihan ya. Artinya vaksin kita ketahui semua merek dan jenis vaksin kan sudah terbukti bahwa sudah melalui uji klinis dan aman, dan artinya mutunya sama baiknya untuk memberikan perlindungan terhadap pandemi COVID-19. Tetapi mungkin yang harus dipikirkan juga adalah seperti kaitannya di kemudian hari, bukan hanya karena ini kan wisata, tapi juga ada aturan terkait pelaku perjalanan luar negeri ya, artinya bagaimana proses untuk karantina dan sebagainya itu juga harus dipikirkan untuk masyarakat Indonesia yang akan mendapatkan vaksinasi sambil berwisata ini. Dan yang kedua adalah tentunya harus dipastikan dulu nanti untuk terkait kejadian ikutan pasca imunisasi itu pengaturannya seperti apa. Jadi artinya dipelajari betul-betul untuk kemudian bisa memastikan bahwa tujuan kita itu apakah akan divaksinasi ataukah kita akan berjalan-jalan ya seperti itu. Jadi supaya tentunya persiapan vaksinasinya betul-betul aman dan tentunya sudah diketahui dengan baik oleh penerima vaksin. Baik, harus ditimbang dulu tujuan utamanya apa, mau wisata atau mau divaksin, karena banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Bu Rus, terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu Nadia bahwa kita harus ingat orang mau divaksin itu harus ada yang dipersiapkan sebelum vaksin dan sesudah vaksin. Nah, teknisnya ini seperti apa nanti kalau untuk dari tour and travel yang melakukan perjalanan wisata vaksin? Ya, jadi pelaksanaan pengolahan perwisata vaksin itu contohnya seperti salah satu agen wisata di Thailand, ya kan, menawarkan vaksin wisata, misalnya pergi ke AS seperti di San Francisco, kemudian Los Angeles dan New York. Dan biaya perjalanannya juga tergantung dari jenis vaksinnya yang tadi Ibu Nadia bilang. Nah, ini kita harus betul-betul yang tadi kata Bu Nadia, bagaimana itu mau vaksin atau mau turis. Sebetulnya dari segi travel agent, tentunya sekarang pun sudah memberikan, walaupun tidak ini ya, misalnya sekarang yang tadi saya bilang, kita sudah membuat paket-paket, walaupun itu tidak banyak, tapi kita sudah menyiapkan vaksin-vaksin. Jadi kita misalnya ada 10 orang yang pergi, kita harus yakin betul dokternya, kita sampai di suatu tempat gitu, di misalnya kemarin itu di salah satu universitas kita datangkan dan itu betul-betul divaksin. Nah, itu kita juga sudah lakukan. Jadi pentingnya memang vaksin untuk wisata ini betul-betul ini menjadi alternatif. Dan mudah-mudahan tadi kata Ibu Nadia ini kan masih lagi dipelajari dan mudah-mudahan ini mendapatkan hasil yang karena apapun. Ini adalah salah satu vaksin itu bagaimana kita bisa terutama di bidang pariwisata itu turisme itu akan berjalan, Mbak. Oke, jadi kalau dari Asita sendiri, apakah kemudian menyambut baik adanya program wisata vaksin baik dari luar negeri atau justru lebih diutamakan
mereka-mereka yang mengadakan wisata di dalam negeri saja? Terima kasih. Sebetulnya tentunya saya sebagai ketua umum yang membawa lebih 7.000 travel agent, tentunya saya selalu menyambut baik dan saya selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan saya sekali lagi juga terima kasih dengan Pak Sandi, kita selalu berkoordinasi. Intinya saya tentunya menyambut baik. Namun kedua, apapun nantinya pemerintah akan meneruskan atau akhirnya tidak, itu kita harus ikuti. Karena kita pun harus tahu memang antara bisnis dan kesehatan itu juga kita masih pro dan kontra dalam hal ini. Tentunya saya sebagai ketua umum juga tidak ingin ada penambahan COVID karena adanya vaksin wisata ini. Jadi lagi-lagi Mbak, saya diketahui kalau kita sebagai anggota AVITA yang benar-benar ada izin untuk travelnya sebelum kita COVID saja, memang kita sudah benar-benar mengikuti dalam arti protokol kesehatan. Nah, kita waktu itu hospitality itu sangat penting. Misalnya the first image itu yang datang harus di airport. Di airport kita selalu berkomunikasi dari segala kebersihan. Jadi sebetulnya ini adalah salah satu alternatif bagaimana bisa perekonomian jalan. Karena sekarang juga saya terima kasih kepada seluruh pemirsa waktu liburan panjang ini, saya juga surprise yang tadi saya bilang, sampai RT pun dia membuat siapa yang pergi ke luar kota atau pulang kampung harus di PCR dulu. Itu berarti masyarakat di Indonesia ini sudah mengerti dan sudah benar-benar concern, dan saya juga dengar berita-berita, saya selalu mengikuti sempat. Kita sudah bosan tadinya di daerah kita, istilahnya di kampung kita ini sudah ingin green zone. Jadi sebenarnya pemerintah sudah realize. Jadi mudah-mudahan dengan vaksin ini juga sebagai ketua kita dan sebagai yang member saya adalah travel agent, betul-betul mengikuti protokol kesehatan, dan merupakan membuat paket wisata betul-betul dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Baik, Bu Nadia ini tadi sudah disampaikan bahwa lagi-lagi kalau dari Asita berkomitmen bersama dengan Tour and Travel lain benar-benar melakukan proses protokol kesehatan, proses screeningnya juga diperhatikan. Karena kita bicara soal vaksin, tidak semua orang bisa divaksin walaupun ia mampu membayar. Nah, dari Kementerian Kesehatan sendiri, apa saja kemudian yang sebaiknya diperhitungkan ketika seseorang ingin melakukan wisata vaksin ini, terutama bagi wisata vaksin yang akan dilakukan di luar negeri? Ya, yang pertama adalah kondisi kesehatan ya. Jadi lebih baik dipastikan bahwa memang artinya secara umum kesehatan kita itu memang dalam kondisi yang betul-betul bisa menerima vaksin ya. Artinya kita tahu misalnya kita punya penyakit jantung atau kalau kita punya penyakit lain, ini sebaiknya dikonsultasikan dulu ya kepada dokter yang memang ini selama ini merawat supaya betul-betul nanti pada saat kita akan menerima vaksin di sana kita betul-betul dalam kondisi fit ya. Saya rasa itu yang harus kita perhatikan, dan selain itu juga harus dipastikan kita menerima dosis yang lengkap ya. Memang kita tahu vaksin di Amerika kan mungkin sudah bisa menggunakan Johnson & Johnson yang artinya hanya 1 kali suntikan sudah lengkap. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa ada masa tenggang waktu untuk pembentukan kekebalan tubuh ya, ini harus diperhatikan. Artinya tidak berarti langsung setelah vaksinasi kita memiliki kekebalan tubuh yang optimal. Nah, dan itu pasti membutuhkan proses, dan tentunya selama artinya setelah divaksin kemudian kita melakukan wisata, protokol kesehatan itu harus tetap diterapkan karena resiko untuk tertular juga masih tetap ada. Berarti diupayakan untuk ikut vaksin program vaksinasi nasional dulu saja ya Bu ya, dibandingkan wisata vaksin? Ya, kalau tidak ada urgensinya, dan kita juga kan ketahui bahwa sebaiknya kita
menahan diri untuk mobilitas yang terlalu tinggi. Jadi kalau betul-betul tidak ada urgensi, saya rasa sesuai dengan himbauan pemerintah bahwa kita akan menyiapkan vaksin untuk seluruh sasaran, ditunggu saja sesuai dengan waktu. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Nadia Tarmizi yang merupakan juru bicara pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 dan tadi juga sudah ada, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Nunung Rusmiati, Ketua Umum DPP Asita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sama.